Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 1241, Kecerobohan. Wang Gantian dapat melihat kegembiraan dan tekad di mata Ye Chen. Dia menggelengkan kepalanya. Aku tahu kedua gadis itu sangat penting bagimu. Namun, aku yakin semua generasi jenius sebelumnya telah menghabiskan token roh itu. Bagaimanapun juga, token roh terlalu berharga, dan tidak ada seorang pun yang akan melepaskannya. Hati Ye Chen hancur ketika mendengar ini. Namun, pada saat ini, sebuah suara terdengar di telinga Ye Chen. Belum tentu. Pegunungan Kunlun awalnya memiliki 3 token roh, yang dapat digunakan setiap 1000 tahun sekali. Ketiga token roh tersebut akan memungkinkan 3 orang untuk bepergian. Jika ketiga orang tersebut kembali hidup-hidup, token tersebut dapat digunakan kembali, kata Chen Anping setelah berpikir sejenak. Namun, jika mereka meninggal, tokennya akan hilang. Orang itu seharusnya memilikinya, jika dia masih hidup. Mendengar ini, Wang Gantian menyipitkan matanya. Aku tahu siapa yang kau bicarakan. Ada puncak gunung di dekat pegunungan Kunlun. Namanya Gunung Setan Darah. Penguasa Gunung Setan Darah memiliki token roh, atau setidaknya memilikinya sebelum kita dikalahkan oleh klan Roh Darah. Gunung Setan Darah. Baiklah, aku akan segera bersiap untuk pergi ke sana. Ye Chen tidak ragu-ragu. Tunggu, apakah kau tahu seberapa kuat penguasa Gunung Setan Darah? Mata Wang Gantian tajam. Ia menatap Ye Chen dan berkata, Gunung Setan Darah sendiri adalah tempat yang berbahaya. Semua jenis pembudidaya iblis ditempatkan di sana sepanjang tahun. Ada juga berbagai formasi di mana-mana. Dengan tingkat kultivasimu, jika kau pergi sekarang, aku khawatir kau akan dimangsa oleh formasi. Bahkan jika kau selamat dari formasi, energi iblis di gunung akan menggerogoti tubuhmu dan bahkan jiwamu, katanya dengan dingin. Kedua, penguasa Gunung Setan Darah adalah ahli alam semi surgawi tingkat keempat, tetapi jauh lebih kuat dari Wei Wucheng. Setelah sekian lama, dia bahkan mungkin telah mencapai alam raja surgawi. Kami tidak akan membantumu, terutama jika kau memutuskan untuk mencari kematian seperti ini. Tatapan mata Ye Chen berubah serius. Ia mengira kekuatannya dapat menghancurkan semua orang di pegunungan Kunlun. Namun, kini tampaknya selalu ada orang yang lebih baik. Setelah berpikir beberapa detik, dia masih berkata, Tuan-tuan, kalian tidak perlu melakukan apapun kali ini. Dengan kekuatan tempurku dan artefak tingkat Raja Surgawi yang kuterima, aku seharusnya bisa menghadapinya. Jika itu tidak berhasil, aku masih punya boneka alam Raja Dewa. Bahkan jika boneka itu tidak bisa mengalahkannya, boneka itu seharusnya bisa bertahan. Tingkat keempat dari alam semi-divine. Jadi bagaimana? Baiklah, karena kau ingin pergi, aku tidak akan peduli jika kau mati. Wang Gantian tidak menyetujui kecerobohan Ye Chen. Menurutnya, Ye Chen harus fokus pada kultivasi dan maju ke ranah kaisar tertinggi sebelum menangani masalah ini. Hal ini membuat kesannya terhadap Ye Chen sedikit berkurang. Namun, dia tidak mengatakan apapun lagi. Ye Chen keluar dari makam samsara. Namun, saat dia membuka matanya, dia melihat banyak ahli mengelilinginya. Ada apa, Ketua Aula? Ye Wudi bertanya dengan cemas. Kami pikir klan Roh Darah ada di sini lagi ketika serangan dahsyat itu datang. Apa sebenarnya yang terjadi? Ketua Aula, Ye Lingtian terbang mendekat dengan cepat dan menangkupkan tinjunya. Semua ahli alam kaisar tertinggi dari Aula Cahaya siap bertarung sampai mati. Apakah ada musuh yang datang? Ye Chen tercengang. Ia melihat ke arah alun-alun istana dan melihat kerumunan padat ahli alam kaisar tertinggi berdiri di sana dan menunggu dengan tertib. Mereka semua bersenjata dan siap bertempur. Mereka merasakan Ye Chen sedang melihat mereka, jadi mereka segera menangkupkan tinju mereka dan berkata, tolong beri kami perintah, Ketua Aula. Tidak peduli siapa musuhnya, kami siap bertarung sampai mati. Tentang ini, batuk-batuk, Ye Chen batuk beberapa kali dan mengeluarkan darah. Jelas, orang-orang ini salah paham. Baru saja dia menggunakan teknik pelacakan, memperlihatkan kekuatannya yang luar biasa, terlebih lagi saat Wang Gantian menggunakannya sebagai media untuk mengaktifkan teknik tersebut. Setelah itu, ketika Yang Mulia Abadi Ling Yun menghapus auranya, serangan balik telah melukai dirinya dan Wang Gantian. Jelas, ini telah membuat semua bawahannya khawatir. Gelombang kejut dari lingkaran cahaya itu sendiri sudah cukup untuk melukai mereka berdua, yang merupakan indikasi betapa kuatnya Yang Mulia Abadi Ling Yun.
Karena aura Ye Chen sebelumnya cukup kuat untuk melukai Ye Lingling dan yang lainnya, fakta bahwa Ye Chen telah terluka oleh serangan balik tersebut menyebabkan kesalahpahaman bahwa musuh yang sangat kuat telah tiba. Setiap orang, saya baru saja bertanya kepada seorang ahli. Ada sedikit konflik, tapi tidak apa-apa. Orang itu sudah pergi. Semuanya, bubar. Setelah mendengar suara Ye Chen, banyak ahli alam kaisar tertinggi bubar dan kembali berkultivasi secara terpencil. Han Yun, Ye Wudi, dan yang lainnya agak terkejut. Tuan Istana, serangan tadi, tanya Han Yun. Jangan khawatir. Juga, aku mungkin akan pergi untuk sementara waktu. Aku akan pergi ke Gunung Setan Darah terlebih dahulu sebelum menuju ke Kota Roh, kata Ye Chen setelah berpikir sejenak. Lagi pula, hanya di sanalah aku bisa menemukan lebih banyak sumber daya untuk memajukan kultivasiku. Mengingat kebutuhan Ye Chen saat ini, sumber daya di pegunungan Kunlun tidak mencukupi. Oleh karena itu, dia harus pergi ke Kota Roh. Terlebih lagi, Ji Siqing dan Xia Ruoxue juga telah dibawa pergi oleh Yang Mulia Abadi Ling Yun. Dia harus pergi ke Istana Kekaisaran Roh Abadi dan bertanya apa yang sedang terjadi. Hall Master, apakah Spirit City yang Anda bicarakan berisi formasi teleportasi spasial? Bukankah itu terlalu cepat? Ketua Ola, mengapa kau tidak meningkatkan kultivasimu ke alam kaisar tertinggi sebelum kau pergi? Hall Master, dengan tingkat kultivasimu, aku khawatir itu berbahaya. Kepala Balai, Han Yun, Ye Wudi, dan yang lainnya mulai membujuk Ye Chen. Bagaimanapun, Ye Chen hanyalah seorang ahli alam Dao Yuan tingkat 8. Meskipun ia dapat melawan para ahli alam semi surgawi, tingkat kultivasinya yang rendah kemungkinan akan merugikannya di Kota Roh, dan ia mungkin menarik perhatian yang tidak diinginkan dari para kultivator yang kuat. Tidak apa-apa, saat aku tiba di Kota Roh dan menggunakan formasi teleportasi spasial, aku seharusnya sudah maju ke alam kaisar tertinggi. Tatapan mata Ye Chen menyapu kerumunan dan berkata, Aula Cahaya akan dipimpin sementara oleh Tetua King Jian. Ye Lingtian, Han Yun, dan Sue Qin akan bertindak sebagai wakilnya. Ahli alam kaisar tertinggi yang tersisa harus mematuhi perintah mereka. Juga, Ling Yi, Ye Lingtian, kalian harus mengembangkan garis keturunan pemurnian artefak dan alkimia sesegera mungkin. Bab 1242, Gunung Setan Darah Bagian 1. Jika kau menemukan murid jenius yang cocok, kau bisa memberikan sebagian teknik itu kepada mereka. Fokuslah pada penempaan sejumlah besar artefak abadi dan pil tingkat semi-divine sesegera mungkin. Artefak abadi tingkat pertama dan kedua itu tidak boleh digunakan untuk maju ke alam semi-surgawi. Tingkat artefak abadi yang digunakan untuk maju ke alam semi-surgawi menentukan kekuatan tempur awal mereka setelah menerobos. Jika seorang ahli alam kaisar tertinggi tingkat 9 naik menggunakan artefak abadi tingkat pertama, mereka akan berakhir sebagai ahli alam semi-surgawi tingkat pertama atau kedua setelah menerobos, tergantung pada seberapa kuat fondasi kultivasi mereka. Namun, jika mereka menggunakan artefak abadi tingkat 9 untuk maju ke alam semi-surgawi, mereka akan berakhir sebagai ahli alam semi-surgawi tingkat keempat atau kelima setelah menerobos. Inilah sebabnya Ye Chen ingin menghindari terlalu banyak ahli alam kaisar tertinggi yang menggunakan artefak abadi tingkat rendah untuk menerobos. Untungnya, mereka yang berhasil menembus level ini lebih awal masih bisa menjadi lebih kuat jika mereka mengonsumsi pil obat alam semi-divine. Oleh karena itu, peran Alchemy Master dalam meningkatkan kekuatan setiap orang sangatlah penting. Setidaknya, kombinasi kedua faktor ini akan memungkinkan pegunungan Kunlun memperoleh beberapa kemampuan untuk melindungi diri mereka sendiri. Kami akan mematuhi perintah Anda, Ketua Aula. Tenanglah, Ketua Aula. Kami akan menangani masalah ini dengan baik. Ye Chen pergi setelah memberikan instruksinya. Sosoknya berubah menjadi kabur dan menghilang dari pandangan semua orang saat ia langsung menuju Gunung Setan Darah. Di observatorium, Han Yun menatap sosok Ye Chen yang semakin menjauh dan mendesah. Kepala balai telah pergi ke Kota Roh yang misterius untuk memberi kita waktu. Kita harus bergegas dan memperkuat diri kita. Di masa depan, ketika kita benar-benar melawan klan Roh Darah, kita harus cukup kuat untuk bertarung bersama Kepala Balai. Mereka bersumpah untuk mengubah Aula Radiant menjadi kekuatan yang cukup kuat untuk membantu Ye Chen. Tak lama lagi, Aula Radiant akan dipenuhi oleh para ahli. Pada saat yang sama, di sebuah istana yang megah, seorang wanita tua berambut putih membuka matanya. Ada aura abadi yang samar-samar di sekelilingnya,
dan anggota klan roh darah pasti dapat mengetahui bahwa pakaian dan aksesorisnya tak ternilai harganya, yang menunjukkan betapa mengerikan identitas dan statusnya. Wanita tua itu berdiri, kilatan dingin melintas di matanya. Senyum aneh muncul di bibirnya. Pegunungan Kunlun hanyalah alam bela diri tingkat rendah. Bagaimana mungkin teknik sekuat itu berasal dari tempat itu? Jika aku tidak membawa artefakku, mungkin aku sudah ditemukan oleh orang itu. Namun, dilihat dari auranya, orang itu mungkin menemukanku karena kedua gadis itu. Mungkinkah kedua gadis ini tidak sesederhana yang terlihat? Memikirkan hal ini, dia berjalan menuju sebuah ruangan, lalu melambaikan tangannya untuk membuka pembatas di pintu. Begitu pintu terbuka, terlihatlah sosok dua wanita cantik. Jika Ye Chen ada di sini, dia pasti akan mengenali mereka, karena mereka adalah Ji Siqing dan Xia Ruoxue, yang selama ini dia cari. Apa yang kau lakukan di sini? Tatapan mata Ji Siqing berubah dingin. Kuharap kau tidak mencari ucapan terima kasih karena telah memenjarakan kami di sini. Jika kau ingin membunuh kami, lakukanlah secepatnya. Saya bukan orang yang takut mati. Xia Ruoxue juga ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia tahu bahwa dia terlalu lemah. Dia menggelengkan kepalanya tanpa daya, berbalik, dan tidak mengatakan apapun lagi. Mengapa kamu melakukan ini? Tentu saja aku punya alasan untuk menyelamatkanmu saat itu. Yang Mulia Abadi Ling Yun menggelengkan kepalanya tanpa daya saat dia melihat ekspresi keras kepala mereka. Mengenai membunuhmu, aku bukanlah iblis yang membunuh tanpa berkedip. Permintaanku sangat sederhana. Kalian berdua harus menjadi muridku. Kau harus tahu bahwa aku tidak pernah menerima sampah dari alam bela diri tingkat rendah. Jika aku tidak menemukan bahwa takdirmu unik dan kau memiliki garis keturunan tersembunyi, aku tidak akan melakukan ini. Ini adalah kesempatan terbesarmu untuk mengubah takdirmu. Atau lebih tepatnya, ini adalah satu-satunya kesempatanmu. Yang Mulia Abadi Ling Yun meletakkan tangannya di belakang punggungnya. Meskipun dia tidak sengaja mengerahkan tekanan spiritualnya, hal itu tetap saja membuat napas Ji Siqing dan Xia Ruoxue menjadi cepat dan membuat mereka merasa tidak nyaman. Tatapan mata Ji Siqing dingin. Sudah kubilang, aku sudah punya guru. Aku tidak mau menjadi muridmu. Lagi pula, siapa yang akan memaksa seseorang untuk menjadi muridmu? Konyol. Xia Ruoxue tidak dapat mendengarkan lagi. Dia berbalik dan menatap Yang Mulia Abadi Ling Yun. Jika Anda benar-benar ingin kami menjadi murid Anda, mengembalikan kebebasan kami adalah pilihan terbaik. Aku juga ingin bertemu seseorang. Orang ini tentu saja adalah Ye Chen. Selama periode waktu ini, Xia Ruoxue telah mendengar banyak cerita tentang Ye Chen dari Ji Siqing. Dia tidak dapat membayangkan penderitaan macam apa yang harus Ye Chen tanggung hingga mencapai kondisinya saat ini, dan dia merindukannya. Apakah kamu mencoba bernegosiasi denganku? Ling Yun menyipitkan matanya. Apakah kamu yakin kamu memiliki kualifikasi untuk melakukannya? Xia Ruoxue tidak menunjukkan tanda-tanda kelemahan. Dia melangkah maju dan berkata dengan tenang, aku tidak bermaksud bernegosiasi denganmu. Aku hanya ingin bertemu satu orang. Itu saja. Jika aku tidak salah, orang yang menggunakan teknik itu untuk memindai area ini adalah orang yang ingin kau temui, dengus Yang Mulia Abadi Ling Yun dingin. Sayangnya, dia terlalu percaya diri. Aku khawatir dia sudah terluka parah, atau bahkan meninggal. Saya benar-benar tidak peduli dengan sampah. Xia Ruoxue tercengang. Dia tidak pernah menyangka sesuatu akan terjadi pada Ye Chen. Dia pernah melihat teknik pelacakan lama Ye Chen di Huaxia dan tahu betapa ajaibnya teknik itu. Namun, tampaknya teknik itu tidak berhasil pada wanita misterius ini. Xia Ruoxue mengangkat kepalanya. Tatapannya sangat serius. Tidak akan terjadi apa-apa padanya. Aku tahu itu. Jika kau tidak melepaskan kami, dia pasti akan menemukan kami, dan dia akan membuatmu menyesali apa yang telah kau lakukan. Catatlah kata-kataku. Mendengar kata-kata tegas Xia Ruoxue, Yang Mulia Abadi Ling Yun ingin tertawa. Seberapa kuatkah seseorang dari pesawat murahan itu? Apakah dia akan menyesali perbuatannya? Konyol sekali. Dengan lambaian tangannya, dia melepaskan Xia Ruoxue dan Ji Siqing dari ikatan mereka. Dia kemudian berkata, aku tidak ingin membuang waktu untuk omong kosong. Karena aku tidak bisa mengubah pikiranmu, aku akan membawamu ke suatu tempat. Saya percaya bahwa ketika Anda sampai di sana, keputusan Anda akan berubah. Ayo pergi. Begitu dia selesai berbicara, ketiga sosok mereka lenyap begitu saja. Ye Chen mengikuti petunjuk yang diberikan oleh Wang Gantian dan melanjutkan perjalanannya,
dan akhirnya tiba di suatu tempat yang diselimuti awan di pegunungan Kunlun. Bahkan sebelum dia masuk, Ye Chen sudah bisa merasakan betapa berbahayanya formasi itu. Selain itu, formasi itu bukan hanya satu, tetapi banyak. Agaknya, orang yang membangun tempat ini adalah seorang ahli ulung yang ahli dalam formasi. Formasi luar itu tidak terlalu sulit untuk dihadapi Ye Chen. Dia mengerahkan kekuatannya dan menerobosnya dengan mudah. Dia kemudian melangkah masuk dan menemukan bahwa ada dunia berbeda di dalamnya. Ada banyak bangunan, dan yang mengejutkannya, dia bukan satu-satunya orang di sekitar sana. Ada yang lain, dan orang-orang ini tidak lemah. Bab 1243, Gunung Setan Darah Bagian 2. Hei, Yang King, apakah kamu akan memberi penghormatan kepada penguasa Gunung Setan Darah? Benar sekali, 1000 tahun belum berlalu, jadi tidak ada token roh baru yang tersedia, jadi aku hanya bisa mencarinya. Tuan dari Blood Demon Mountain Master sangat kuat, dan terlebih lagi, dia memiliki temperamen yang aneh. Tidak mudah untuk menaiki Myriad Demon Stairs. Kita harus menunggu sampai besok untuk mencoba menaiki tangga bersama-sama. Mungkin dengan lebih banyak orang, tekanan dari Myriad Demon Stairs akan berkurang. Itu benar, Ye Chen mendengarkan percakapan antara kedua kultivator itu. Ekspresinya tidak berubah, tetapi dia penasaran dengan tangga setan segudang. Keduanya adalah kultivator muda yang telah mencapai level ke-5 atau ke-6 dari alam kaisar tertinggi. Secara logika, kultivator di level ini akan dianggap sebagai talenta papan atas bahkan di pegunungan Kunlun. Meskipun demikian, mereka tampak kurang percaya diri saat menaiki tangga setan segudang. Tampaknya ada banyak hal yang tidak terlihat di tempat ini, terutama Myriad Demon Stairs. Dia harus menyelidiki tempat ini dengan saksama. Ye Chen segera tiba di sebuah penginapan. Dia memesan kamar pribadi dan memesan makanan dari pelayan. Kemudian, dia mengeluarkan batu roh kelas atas dan menyerahkannya kepada pelayan. Saya baru saja datang ke sini, jadi saya perlu memahami situasi di sini. Mata pelayan itu berbinar, dan dia segera menyingkirkannya dan tersenyum. Adik kecil, kamu boleh bertanya apa saja padaku. Aku akan menjawab semua pertanyaanmu. Ye Chen mengangguk sedikit, tetapi tersenyum pahit. Pelayan di depannya adalah seorang kultivator alam Daoyuan tingkat 8. Jika seorang kultivator tingkat ini adalah seorang pelayan, maka dia tidak bisa meremehkan tempat ini. Sekali lagi, dia diingatkan bahwa dia belum mencapai tingkat di mana dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan di pegunungan Kunlun. Beri aku gambaran umum tentang Gunung Setan Darah dan situasi di sini. Juga, ceritakan padaku tentang penguasa Gunung Setan Darah. Adik kecil, kamu pasti dari luar, kan? Pelayan itu merenung sejenak sebelum tersenyum. Garis keturunanku sedikit istimewa, dan aku bisa merasakan hal-hal yang tidak bisa dirasakan orang lain. Aku perhatikan bahwa meskipun kau seorang kultivator alam Daoyuan, kekuatan tempurmu setidaknya sebanding dengan ahli alam kaisar tertinggi tingkat ke-6 atau ke-7. Seorang jenius seperti dirimu memang sangat hebat. Tidak heran kau berhasil datang ke sini. Ngomong-ngomong, tempat ini dekat dengan kota roh dan memiliki campuran yang baik dan yang buruk. Ada banyak kultivator dari keluarga penyendiri pegunungan Kunlun di sini, tetapi ada juga kultivator dari alam lain, baik alam bela diri tingkat menengah maupun tinggi. Setelah mengalami cedera serius, para kultivator ini tidak punya pilihan selain mencari tempat yang tenang di dekat sini untuk memulihkan diri. Kebetulan saja di sini banyak lansia yang pensiun karena cedera. Oleh karena itu, banyak murid mereka yang ingin memasuki kota roh. Namun, untuk memasuki kota roh, kamu memerlukan token roh. Pelayan itu menelan ludah dan melanjutkan. Saat ini, hanya penguasa Gunung Setan Darah yang memilikinya, dan untuk mencegah orang-orang terus-menerus mengganggunya, ia mendirikan tangga setan segudang yang terdiri dari 100 anak tangga. Karena ada ahli dari alam lain di sini, apakah mereka punya token roh? Tanya Ye Chen. Dulu, ada beberapa ahli lama yang memilikinya. Namun, mereka telah digunakan sejak saat itu, dan baru setelah batas waktu 1000 tahun selesai akan ada lebih banyak yang tersedia untuk digunakan. Pelayan itu menjelaskan dengan sangat rinci, ada juga beberapa token roh yang hilang bersamaan dengan kematian para pengikut mereka yang memasuki alam bela diri tingkat tinggi. Oleh karena itu, sebagian besar pengikut mereka sekarang berada di Gunung Setan Darah. Selain itu, setiap tahun, para jenius ini akan menyelenggarakan pertemuan besar untuk mengajak para jenius muda dalam upaya mendaki Gunung Setan Segudang bersama-sama. Ini membuat pendakian sedikit lebih mudah,
Tetapi sejak munculnya tangga setan segudang 1700 tahun yang lalu, pencapaian tertinggi yang pernah dicapai siapapun adalah anak tangga ke-60. Para jenius itu tidak dapat menahan tekanan dan jatuh, atau mereka akan diserang oleh binatang iblis dan ular berbisa saat mendaki. Selain itu, kudengar bahwa meskipun kamu berhasil mendaki gunung, penguasa gunung setan darah memiliki temperamen yang buruk. Adik kecil, kamu juga harus memperhatikan ini. Apa tingkat kultivasi Master Gunung Setan Darah? Tanya Ye Chen. Saya tidak tahu, pelayan itu menggelengkan kepalanya dan berkata, penguasa Gunung Setan Darah tidak pernah bertarung selama lebih dari 1000 tahun. Saya mendengar bahwa dia pensiun setelah terluka. Saya khawatir hanya para ahli tingkat atas yang mungkin memiliki jawaban untuk pertanyaan itu. Terima kasih. Ye Chen kemudian meminta pelayan itu pergi saat ia mulai menyusun informasi yang baru saja diterimanya. Tuan Gunung Setan Darah memiliki token roh, tetapi dia tidak pernah memberikannya kepada siapapun. Apakah dia khawatir token rohnya akan hilang jika jenius yang dia berikan terbunuh di alam lain? Atau adakah hal lain yang perlu dikhawatirkan? Apakah dia bersembunyi karena luka-lukanya? Apakah dia punya musuh yang memburunya? Ye Chen tidak memikirkan pertanyaan ini terlalu lama. Sebaliknya, dia melihat-lihat daerah di kaki gunung dan bertanya-tanya tentang informasi. Kota Gerbang Pedang, di kaki Gunung Setan Darah. Ye Chen telah mendengar Han Yun menyebutkan tempat ini beberapa kali. Namun, sangat sedikit orang dari pegunungan Kunlun yang pernah memasuki kota Gerbang Pedang. Tempat ini dan Gunung Setan Darah adalah area terlarang di pegunungan Kunlun. Tidak seorang pun diizinkan masuk, karena masuk sama saja dengan mencari kematian. Penguasa kota Swordgate City merupakan alam semi-surgawi tingkat ke-6. Terlebih lagi, ada banyak ahli alam semi-surgawi di tempat ini, yang berarti kekuatan keseluruhan tempat ini jauh lebih tinggi daripada pegunungan Kunlun. Energi spiritual di kota itu sangat padat, dan fondasinya jauh melampaui pegunungan Kunlun dan Huaxia. Sepertinya aku harus melangkah hati-hati, gumam Ye Chen dan mulai berkultivasi di kamarnya. Dia sudah hampir mencapai titik puncaknya, dan setelah mendengar semua yang dia lihat, dia tahu bahwa dia membutuhkan kekuatan untuk mengatasi semua tantangan yang akan dia hadapi esok hari, karena dia harus berusaha menaiki tangga iblis segudang untuk mencapai Gunung Iblis Darah. Setelah sehari, ratusan jenius meninggalkan kota dan tiba di sekitar Gunung Setan Darah. Gunung Setan Darah tingginya puluhan ribu meter. Darah merah mengalir turun dari gunung, dan niat membunuh yang kuat menyelimuti area tersebut. Dari jumlah darah yang mengalir, orang sudah bisa membayangkan berapa banyak pembudidaya dan binatang iblis yang telah mati di gunung terkutuk ini. Ye Chen mengamati sekelilingnya dan menemukan banyak sisa kekuatan jiwa. Setidaknya 100 ahli alam kaisar tertinggi dan 1000 binatang iblis telah mati di sini. Sisa-sisanya ada di mana-mana, dan beberapa sisa-sisa itu bahkan tampaknya milik para ahli yang telah mencapai alam tubuh penguasa. Tidak heran Wang Gantian memperingatkannya tentang betapa berbahayanya tempat ini. Meskipun tempat ini sangat mengerikan, ratusan orang jenius itu tidak gentar saat mereka terus maju. Tak lama kemudian, mereka perlahan-lahan tiba di sisi timur Gunung Blood Demon. Mereka menahan niat membunuh yang kuat di sekitar mereka dan menemukan tangga yang mengarah ke atas gunung. Tangga itu terbuat dari batu Xuanwu hitam murni dan memanjang dari dasar gunung hingga ke tengah gunung. Perbedaan antara anak tangga tertinggi dan terendah setidaknya 4000 meter. Bab 1244, Tangga Setan Berjuta-Juta, Bagian 1. Terlebih lagi, tangga itu dipenuhi binatang iblis, serangga beracun, dan ular di mana-mana. Tidak mengherankan bahwa tidak seorang pun berhasil mencapai langkah ke-100 dalam 1700 tahun. Sungguh mengerikan. Seseorang dari pegunungan Kunlun, seorang pemuda berjubah putih memperhatikan Ye Chen. Tingkat ke-8 alam Dao Yuan, beraninya kau datang ke sini. Dia mencibir. Dia mengamati Ye Chen dan berkata dengan nada meremehkan, beraninya semut seperti ini datang ke sini. Kurasa dia bahkan tidak akan bisa mencapai anak tangga kedua dari tangga setan segudang sebelum dia dihancurkan oleh tekanan itu. Tidak berguna. Lucu sekali. Sepotong sampah ingin menantang Myriad Demon Stairs. Ini tidak ada bedanya dengan mencari kematian. Pemuda yang dimaksud adalah seorang ahli alam kaisar tertinggi tingkat ke-7. Tetapi dia tidak berani meremehkan tangga setan segudang. Mereka yang berada di bawah alam kaisar tertinggi tingkat ketiga bahkan tidak berani mendekati tangga setan segudang. Bahaya yang ditimbulkan tangga itu hampir diakui secara universal oleh semua orang di tempat ini.
Bahkan langkah pertama memberikan tekanan yang sebanding dengan ahli alam kaisar tertinggi tingkat kelima biasa. Tekanan itu bisa menghancurkan seorang ahli alam kaisar tertinggi tingkat ketiga biasa, lalu apa yang dilakukan kultivator alam Daoyuan tingkat 8 di sini? Dasar bocah nakal, apa kau sudah bosan hidup? Sampah ini benar-benar melebih-lebihkan dirinya sendiri. Di sampingnya, dua pria berjubah putih memandang Ye Chen dengan jijik. Mereka adalah murid-murid Sekte Pedang Bintang, yang merupakan salah satu kekuatan terkuat di Kota Roh. Tidak banyak murid dari sekte mereka yang memenuhi syarat untuk datang ke sini, namun bocah nakal dari pegunungan Kunlun ini tanpa malu-malu muncul di sini. Ada lebih dari 100 orang berkumpul di sekitar, yang sebagian besar merupakan ahli alam kaisar tertinggi tingkat kelima, keenam, atau ketujuh. Beberapa di antaranya telah mencapai alam kaisar tertinggi tingkat ke-8 atau ke-9, dan bahkan ada dua orang jenius tak tertandingi yang telah mencapai alam setengah surgawi tingkat pertama. Sebagai perbandingan, Ye Chen terlihat sangat lemah. Siapa namamu? Seorang pemuda berjubah hitam berjalan perlahan. Lambang pedang panjang menghiasi dadanya. Dia adalah murid Sekte Pedang Iblis, Hei Jia. Pria berjubah hitam itu menatap Ye Chen dan berkata, dasar sampah tak berguna, tingkat kultivasimu terlalu rendah untuk berada di sini. Pergilah. Ini adalah tangga setan segudang. Bocah rendahan sepertimu tidak layak berada di sini. Abaikan saja sampah itu. Hei Jia, ayo kita naik dulu. Saat salah satu pria berjubah putih berbicara, dia menghunus pedangnya dan membelah kabut darah di udara, membuka jalan. Dia perlahan berjalan menaiki tangga setan segudang, dan seluruh tubuhnya berada di bawah tekanan yang sangat besar, memancarkan cahaya keemasan saat suara berdenting terdengar di sekelilingnya. Para jenius lainnya terkejut. Mereka baru saja mencapai anak tangga ke-8, tetapi tekanan yang diberikan tangga setan segudang begitu kuat. Dia adalah seorang jenius tak tertandingi yang telah mencapai alam kaisar tertinggi tingkat ke-6, dan merupakan murid Sekte Pedang Bintang. Walaupun begitu, tubuhnya sebenarnya sedang ditekan oleh tangga iblis segudang dan mungkin tidak akan lama lagi sebelum tubuh fisiknya akan hancur. Ayo pergi juga, semuanya, mari kita lakukan ini bersama-sama. Hei Jia berteriak keras. Dia mengabaikan Ye Chen dan memimpin puluhan kultivator muda menaiki tangga setan segudang. Ledakan, ledakan, lapisan-lapisan energi darah meledak dari tangga setan segudang, menumpuk dan bergulung-gulung dalam bentuk gelombang, setiap gelombang lebih kuat dari yang sebelumnya. Gelombang-gelombang itu menghantam lalu mengenai para kultivator muda. Manifestasi tubuh emas. 50 kultivator muda, termasuk Hei Jia, melepaskan kultivasi alam tubuh penguasa mereka secara serempak. Tubuh emas muncul satu demi satu, seperti pasukan Buddha emas. Mereka menahan tekanan dari energi darah dan terus maju. Tekanan yang diberikan tangga setan segudang itu cukup kuat untuk menghancurkan seorang ahli alam kaisar tertinggi tingkat kelima atau ke-6 biasa, tetapi sekitar 50 orang ahli alam kaisar tertinggi tingkat menengah bekerja sama untuk menghalanginya dan menaiki tangga itu. Saat ini terjadi, Ye Chen perlahan melangkah maju. Kekuatan hidupnya mengalir keluar dan menghilangkan kabut darah. Dia dengan mudah mencapai anak tangga kelima dan melihat beberapa orang yang terjebak di anak tangga ketujuh. Apakah ini yang kau sebut jenius? Ye Chen mengayunkan tinjunya dan menghancurkan kabut darah di udara lagi, setelah itu dia melangkah ke anak tangga ketujuh dan berada di level yang sama dengan 50 kultivator muda. Pada saat ini, selain suara gelombang tekanan yang bergulung-gulung, semua jenius yang hadir tercengang. Bagaimana bocah nakal ini bisa menaiki tangga semudah itu? Mereka telah bekerja sama untuk menaiki tangga, yang sangat kontras dengan sosok Ye Chen yang sendirian. Seorang kultivator alam Daoyuan tingkat 8 telah melakukan ini. Bagaimana ini mungkin? Jika kalian adalah orang-orang jenius, saya sangat kecewa. Ye Chen mengabaikan mereka dan tidak menjatuhkan mereka. Dia hanya berjalan selangkah demi selangkah dengan tenang. Dia bisa merasakan dampak gelombang tekanan di sekitarnya yang berangsur-angsur meningkat. Setiap inci kulitnya ditekan, tetapi itu juga memurnikan tubuhnya. Beberapa saat kemudian, dia tiba-tiba melancarkan pukulan dan menyebarkan kabut darah di sekitar anak tangga ke-8 dan ke-9 dari Myriad Demon Stairs. Kemudian, dia berjalan dengan tenang seolah-olah dia benar-benar sedang menaiki tangga. Di anak tangga ke-9 ada Hei Jia yang melihat semua ini dengan kaget. Tanpa sadar ia menatap tubuhnya sendiri yang berkilauan dengan cahaya kemasan. Tubuhnya perlahan terkikis oleh gelombang tekanan. Apakah ada kultivator alam Daoyuan tingkat 8 yang begitu kuat? Tubuh fisiknya jauh lebih kuat dari kita.
Hei Jia melangkah lebih jauh dengan rasa tidak percaya dan terluka parah oleh gelombang tekanan itu. Dia jatuh ke tanah, lalu perlahan-lahan berjuang untuk berdiri, jantungnya bergetar. Tekanan gelombang ini setara dengan kekuatan ahli alam semi surgawi tingkat pertama. Bagaimana bocah ini masih bisa berdiri? Dia bahkan tidak terluka. Bukan hanya Hei Jia, tetapi puluhan jenius muda yang telah mencapai alam kaisar tertinggi tingkat ketujuh juga menatap Ye Chen dengan bingung. Orang dari pegunungan Kunlun ini pastilah monster tua yang bereinkarnasi dalam tubuh baru, atau monster tua yang dengan sengaja menekan kultivasinya. Kalau tidak, bagaimana keadaannya bisa seperti ini? Kun Wu, seorang pemuda berjubah putih di anak tangga ke-17, setengah berlutut. Tubuhnya penuh luka, dan tubuh emasnya retak. Setetes darah mengalir keluar. Saat dia menahan tekanan gelombang tekanan dan memulihkan diri, dia terkejut melihat Ye Chen muncul di sampingnya. Dia mengira matanya sedang mempermainkannya. Dia menggelengkan kepalanya karena tidak percaya, tetapi kemudian menyadari bahwa Ye Chen tidak terluka. Dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya, "Kamu, siapa kamu?" Bab 1245, Tangga Setan Berjuta-Juta, Bagian 2. Aku Ye Chen. Jawab Ye Chen sambil melemparkan pukulan dengan santai dan menghancurkan kabut darah di depannya. Dia menatap Kun Wu dan berkata, "Tubuh fisikmu tidak cukup kuat. Jika kamu terus memanjat, kamu akan mati." Mati. Sebagai murid Sekte Pedang Bintang yang sangat dibanggakan, dia akan mati jika terus menaiki tangga. Saat Kun Wu merenungkan hal ini, Ye Chen melangkah maju dengan langkah lebar, dan dalam waktu sekitar 1 menit, ia mencapai langkah ke-29. Gelombang tekanan di sekitarnya semakin kuat dan kuat. Bahkan para ahli alam semi surgawi tingkat pertama atau kedua biasa akan sangat menderita di level ini, tetapi Ye Chen baik-baik saja. Kun Wu, yang berada di anak tangga ke-19, tidak dapat lagi menerima situasi ini. Dia adalah seorang ahli alam kaisar tertinggi tingkat ke-6 dan telah mencapai alam tubuh penguasa tingkat ketiga. Dia kalah dari seorang kultivator alam Daoyuan tingkat 8 dari pegunungan Kunlun. Apakah dia selemah itu? Atau apakah orang-orang di pegunungan Kunlun terlalu menentang surga? Saya menolak untuk mempercayainya. Aku juga bisa mencapai anak tangga ke-29. Bagaimana mungkin seorang murid Sekte Pedang Bintang tidak lebih kuat dari seseorang dari pegunungan Kunlun? Kun Wu berteriak pelan dan berdiri saat dia mengaktifkan teknik rahasia garis keturunannya. Sejumlah besar esensi darah meletus dari tubuhnya dan melilitnya, membuatnya tampak seperti pedang dewa yang sangat tajam saat dia menyerang ke depan. Ledakan, ledakan, wah! Gelombang tekanan itu berhasil ditangkisnya, dan dia berhasil mencapai anak tangga ke-24. Namun, sebelum dia bisa berdiri tegak, dia dihantam oleh gelombang tekanan dahsyat yang menjatuhkannya dari tangga iblis segudang dan melukainya dengan parah. Dari bawah, Kun Wu memandang Ye Chen, yang telah mencapai anak tangga ke-30, dengan ekspresi tertegun. Siapa orang ini? Bagaimana dia bisa begitu kuat? Sebenarnya aku lebih rendah darinya. Ada perbedaan 8 alam minor di antara mereka. Bagaimana ini bisa terjadi? Mengapa ini terjadi? Kun Wu. Cepat, minum pil ini dan sembuhkan tubuhmu. Beberapa murid Sekte Pedang Bintang bergegas mendekat. Salah satu dari mereka mengeluarkan pil tingkat semi surgawi dan menyerahkannya kepada Kun Wu. Salah satu dari mereka kemudian menoleh untuk menatap Ye Chen dengan tatapan yang dalam. Orang dari pegunungan Kunlun ini tidak sederhana. Dia mungkin murid dari seorang ahli yang hebat dari zaman dahulu atau dia mungkin telah menerima warisan dari mereka. Jangan bandingkan dirimu dengan dia. Tubuh fisik dan kekuatan hidupnya 10 kali lebih kuat darimu. Begitu dia mengucapkan kata-kata itu, tatapan semua orang tertuju pada murid yang bicara itu, yang merupakan seorang ahli alam setengah dewa. Ketika mereka melihat Ye Chen lagi, penghinaan di hati mereka berubah menjadi keterkejutan. Kultivator alam Daoyuan manakah yang dapat berdiri bahu-membahu dengan para ahli alam semi surgawi? Seseorang seperti ini mungkin tidak ada bahkan di zaman kuno. Tampaknya mereka harus bergegas ke kota roh untuk melaporkan kepada sekte bahwa seorang jenius yang tak tertandingi telah muncul di pegunungan Kunlun. Mereka harus berhati-hati. Meskipun kota roh termasuk dalam pegunungan Kunlun, karena formasi teleportasi spasial, penduduk kota roh merasa lebih unggul daripada penduduk pegunungan Kunlun. Ye Chen tidak terganggu oleh keributan yang terjadi di bawah, dan terus menaiki tangga. Saat menaikinya, dia melihat banyak orang di sepanjang jalan. Beberapa adalah ahli alam kaisar tertinggi tahap akhir, dan beberapa adalah ahli alam setengah surgawi,
sementara lebih sedikit lagi adalah ahli alam setengah surgawi tingkat pertama atau kedua. Namun, tubuh fisik mereka sangat kuat. Misalnya, lelaki tua di anak tangga ke-37 merupakan seorang ahli alam semi surgawi setengah langkah, tetapi tubuh fisiknya telah mencapai alam tubuh penguasa tingkat keempat. Dia memancarkan niat membunuh yang kuat dan jelas merupakan seorang ahli veteran. Wus, wus, wus. Suara-suara terdengar dari sekeliling, dan Ye Chen dengan cepat menghindar. Sebuah bola cairan korosif berwarna merah mendarat di tanah, meninggalkan sebuah lubang kecil di tangga setan segudang yang kokoh. Ketika dia menoleh ke belakang, dia melihat seekor ular merah yang panjangnya puluhan kaki. Ular itu memiliki 4 kaki pendek dan tanduk di kepalanya. Itu adalah naga banjir yang berusia lebih dari 2000 tahun. Ular itu berbisa dan tampaknya telah mencapai tingkat ke-8 dari alam kaisar tertinggi. Seharusnya makhluk itu adalah setengah naga, tetapi entah bagaimana ia tetap mempertahankan sifat berbisa dari masa lalu. Agaknya, binatang iblis lokal dari Gunung Setan Darah ini telah menyerap esensi dan energi darah selama bertahun-tahun dan berkembang biak dari ular berbisa hingga berubah menjadi naga banjir. Meskipun garis keturunannya tidak murni, bahkan Bai Zhan mungkin tidak sebanding dengannya. Waktu yang tepat, aku akan menangkapmu dan menggunakanmu untuk menghadapi para dari klan roh darah. Ye Chen tidak takut. Dia bergegas maju dan menghindari racun yang disemburkan naga banjir merah saat dia melepaskan tinju Buddha. Ribuan Buddha melantunkan kitab suci secara serentak di belakangnya, yang membentuk rune yang mengikat naga banjir merah. Beberapa saat kemudian, tinjunya menghantam kepala naga banjir merah itu, mencabik-cabiknya. Darah beracunnya berceceran di tanah, menggerogotinya dan mengeluarkan asap beracun. Tangga iblis segudang berada di pusat gunung iblis darah, namun, ada binatang iblis di hutan pegunungan di sampingnya, jadi saat menaiki tangga, seseorang harus waspada terhadap serangan tiba-tiba. Mengaum, manusia, kau pantas mati. Naga banjir merah itu terengah-engah dan mengayunkan ekornya ke arah Ye Chen, yang dengan mudah menghindarinya. Namun, seorang lelaki tua yang berada di dekatnya terkena serangan. Dia mundur dengan cepat dan darah berceceran di mana-mana. Orang tua itu terus memuntahkan darah, dan dadanya perlahan mengeluarkan asap. Tubuh emasnya ternyata telah terkikis oleh racun di ekor naga banjir merah. Dasar, geramnya, aku tidak pernah menyinggungmu. Kenapa kau menyakitiku? Siapa peduli? Aku akan membunuh bocah ini. Kalau kau tidak mau mati, pergilah. Naga banjir merah juga bukan lawan yang mudah. Setengah tubuhnya masih berada di pegunungan dan belum sepenuhnya melangkah ke dalam jangkauan tangga setan segudang. Kalau tidak, ia juga akan diserang oleh gelombang tekanan. Di sisi lain, Ye Chen mampu menahan serangannya dan tekanan tangga setan segudang dengan mudah. Anak nakal, kau berani menyakitiku. Aku ingin kau hidup. Setelah melahapmu, aku akan bisa berubah menjadi naga sungguhan. Naga lantai merah itu mengangkat kepalanya dan memuntahkan beberapa bola racun. Dari waktu ke waktu, cakarnya yang tebal dan pendek juga akan menyerang Ye Chen. Petik 2 tanda seru petik 2. Aku ingin menaklukkanmu, jadi aku menahan diri tadi, tetapi tampaknya kau ingin mati. Lupakan saja, aku akan mengirimmu ke neraka. Ye Chen meraung saat tubuhnya berkilauan dengan energi iblis. Rune Buddha yang tak terhitung jumlahnya berputar di sekelilingnya dan tinjunya saat dia melepaskan pukulan lain. Rune yang mempesona itu menutup ruang dan rute pelarian naga banjir merah. Bab 1246, Tangga Setan Berjuta-Juta, Bagian 3. Raung, naga banjir merah itu meraung dan menyemburkan api hijau pucat dari mulutnya. Sebagai naga banjir, tampaknya ia juga bisa menyemburkan api. Mata merahnya menatap Ye Chen karena merasakan bahaya. Tingkat kultivasi bocah ini rendah, tetapi kekuatan tempurnya sungguh mencengangkan. Dia tidak bisa diremehkan. Retak, retak, tinju itu menghancurkan api hijau pucat milik naga banjir, dan hendak mengenai kepala naga banjir merah. Senior, tolong selamatkan nyawaku. Naga banjir merah menatap tinju yang datang dengan panik dan berteriak. Saya bersedia mengikuti Anda, senior. Mata naganya yang besar menatap tinju yang datang. Pada saat ini, ia akhirnya bisa merasakan kekuatan sejati Ye Chen. Tinju ini mengandung kekuatan ahli alam semi-divine tingkat ketiga. Bagaimana ia bisa menahannya? Kalau bocah ini bisa mengeluarkan kekuatannya di alam Daoyuan tingkat 8, siapa tahu apa prestasinya di masa depan. Mengikutinya tentu saja merupakan kesempatan bagus. Wus, wus, tinju itu melambat hingga berhenti.
Karena kau bersedia menyerah, aku akan menyegelmu. Ye Chen menatap naga merah itu dengan penuh arti dan tersenyum. Aku bersedia tunduk. Naga banjir merah itu menundukkan kepalanya dan berbaring di tanah dengan patuh. Sisik dan anggota tubuhnya yang berwarna merah darah membuatnya tampak seperti ular berkaki empat. Naga itu hanya bisa dikatakan sebagai naga sejati yang belum sempurna. Meskipun garis keturunannya tidak kuat, kekuatan tempurnya lumayan. Ia adalah ahli alam kaisar tertinggi tingkat 8, tetapi sebanding dengan ahli alam semi surgawi tingkat 2. Hal ini cukup langka, bahkan di antara para petani berusia 2000 tahun. Suara mendesing. Segel pedang Qian Kun terbang keluar dan melekat di benak naga banjir. Sekarang setelah ia sepenuhnya tersegel, selama ia berani mempunyai pikiran pemberontakan, ia akan meledak dan mati. Tuan, apakah Anda dari alam bela diri tingkat tinggi? Anda sangat kuat. Naga banjir merah perlahan merangkak keluar dari hutan pegunungan dan datang ke tangga setan segudang. Guru, bahkan seorang ahli alam semi surgawi tingkat 4 tidak akan mampu mengalahkanmu, namun kamu hanya seorang kultivator alam Dao Yuan tingkat 8. Kamu berasal dari alam bela diri tingkat tinggi yang mana? Saya ingin mengikuti Anda kembali. Fondasi tuannya terlalu dalam. Ia telah tinggal di Gunung Setan Darah selama lebih dari 1000 tahun, namun belum pernah melihat seorang jenius yang luar biasa seperti itu. Bahkan penguasa Gunung Setan Darah tidak sekuat penguasanya saat ia berada di alam Dao Yuan tingkat ke-8. Melihat sikap naga banjir merah, lelaki tua itu terkejut. Dia telah berkultivasi di tangga setan segudang di sini selama beberapa dekade, perlahan-lahan meningkatkan esensi darah dan energinya. Dia juga ingin mendapatkan token roh. Dia bergumam, tingkat kultivasi orang ini tidak tinggi, tetapi dia sangat kuat. Dia adalah jenius di generasinya. Pemuda di depannya ini memiliki kemampuan untuk melintasi puluhan alam kecil. Dari sekte mana dia berasal? Saya bukan dari alam bela diri tingkat tinggi. Saya dari pegunungan Kunlun di dekat sini. Apakah ada banyak orang sepertimu di Gunung Setan Darah ini? Tanya Ye Chen. Guru, saya telah berkultivasi di Gunung Setan Darah selama lebih dari 1000 tahun, dan ada banyak di sekitar sini yang mirip dengan saya, jawab naga banjir merah. Namun, 1700 tahun telah berlalu, dan tidak ada seorang pun yang pernah mencapai puncak tangga. Mungkin ada binatang buas yang lebih kuat yang menjaga anak tangga yang lebih tinggi. Namun, bahkan jika kamu menaiki semua 100 anak tangga-tangga setan segudang, kamu mungkin tidak akan bisa melihat penguasa Gunung Setan Darah. Penguasa Gunung Setan Darah pernah menghadapi musuh yang kuat di masa lalu, jadi dia mendirikan banyak formasi di puncak gunung. Tuan, jika Anda ingin bertemu dengan penguasa Gunung Setan Darah dan mendapatkan token roh, saya khawatir itu akan membutuhkan usaha yang sangat besar. Selama bertahun-tahun, ada orang yang menaiki tangga setan segudang. Namun, semakin tinggi tangga yang mereka naiki, semakin sulit pula mereka menaikinya. Mereka tidak hanya harus menahan gelombang tekanan, tetapi juga serangan tiba-tiba dari binatang iblis di sekitarnya. Tentu saja, ada juga beberapa orang yang berhenti di anak tangga tertentu untuk berkultivasi. Mereka menggunakan tangga setan segudang untuk menempa diri, perlahan-lahan menaiki tangga selama bertahun-tahun. Namun, mereka tidak berani memanjat terlalu tinggi kecuali kekuatan mereka meningkat secara signifikan. Kematian adalah satu-satunya hadiah untuk kecerobohan. 900 tahun yang lalu, seorang jenius yang telah mencapai langkah ke-60 telah menghadapi krisis yang mengancam jiwanya ketika ia diserang oleh gelombang tekanan dan seekor naga bertanduk. Terluka parah, ia tidak punya pilihan selain mundur. Ia masih dalam tahap pemulihan dari luka-lukanya, dan kemungkinan besar tidak akan pernah bisa mendapatkan token roh tersebut seumur hidupnya. Banyak sekali jenius yang telah meninggal di tangga setan segudang. Setiap kali Ye Chen melangkah, dia akan melihat puluhan kerangka dan tulang dari anggota tubuh yang terpotong-potong di sekelilingnya. Ye Chen merenung sambil berjalan, apakah ada yang salah dengan penguasa Gunung Setan Darah? Mengapa dia begitu bersikeras menjauhkan para jenius ini, sampai-sampai dia harus membunuh begitu banyak dari mereka? Apakah dia menderita semacam trauma? Ketika dia mencapai anak tangga ke-57, dia melihat naga banjir merah di sampingnya, yang hampir tidak dapat menahan gelombang tekanan di sini. Kamu berkultivasi di sini. Serap esensi darah dan energi di sini untuk berkultivasi. Aku akan melanjutkan pendakianku. Maaf, Tuan. Sisik naga itu rusak, dan darah keemasan mengalir menuruni tangga. Naga itu sangat lemah. Meskipun tidak diserang oleh binatang buas, ia hampir terbunuh oleh gelombang tekanan.
Ia menatap punggung Ye Chen saat ia terus menaiki tangga. Seperti yang diduga, ia masih terlalu lemah dan tidak mampu mengikuti Ye Chen. Ia harus bekerja keras dan menerobos sehingga ketika Ye Chen kembali, ia akan membawanya bersamanya. Ini adalah kesempatan terbesarnya, dan ia harus melakukan yang terbaik untuk memanfaatkannya. Tak lama kemudian, naga banjir merah itu mulai berkultivasi dengan tekun. Sisik-sisiknya yang rusak hancur dan tumbuh lagi dan lagi untuk memperkuat tubuh fisik dan kekuatan hidupnya. Meningkatkan kekuatannya dan mengikuti Ye Chen telah menjadi tujuan barunya. Ye Chen tiba di anak tangga ke-60. Sepanjang jalan, dia melihat 7 atau 8 lelaki tua dan lelaki muda. Kebanyakan dari mereka adalah ahli alam kaisar tertinggi tingkat 9 atau alam dewa setengah. Mereka semua memiliki kemampuan untuk melintasi alam, tetapi tidak berani naik. Dia melihat ke anak tangga ke-61 dan binatang buas formasi yang berdiri di sekitarnya. Mereka semua adalah binatang formasi alam semi surgawi setengah langkah. Kau pikir kau bisa menghentikanku dengan formasi binatang tingkat ini? Katanya menggoda sambil tersenyum. Dengan itu, Ye Chen melepaskan beberapa tinju Buddha dan menghabiskan masa hidup 3 binatang formasi alam semi surgawi setengah langkah. Kemudian, ia menggunakan tubuh fisiknya untuk menghancurkan gelombang tekanan dan melangkah ke langkah ke-61. Pendakian terus berlanjut. Bab 1247, Tangga Setan Berjuta-Juta, Bagian 4. Tindakannya yang tampak ringan dan acuh tak acuh menyebabkan semua orang di bawahnya terkejut. Langkah ke-61. Hei Jia berteriak dengan gembira, mengabaikan situasinya sendiri. Rekor 900 tahun telah dipecahkan. Rekor telah dipecahkan. Cepat dan beritahu para master bahwa seorang jenius tak tertandingi telah muncul dari pegunungan Kunlun. 900 tahun. Itu adalah suatu keajaiban, suatu keajaiban. Orang luar ini, Ye Chen, punya peluang mencapai puncak. Ye Chen telah mencapai langkah ke-61 dan tidak hanya tanpa cedera, tetapi kekuatannya juga berangsur-angsur meningkat. 900 tahun yang lalu, si jenius itu hampir meninggal karena luka serius saat mencapai anak tangga ke-6. Namun, Ye Chen tampak tidak terganggu oleh gelombang tekanan itu dan masih terus mendaki dengan santai. Sementara semua orang menyaksikan dengan takjub, dia mencapai anak tangga ke-70. Langkah ke-71, langkah ke-72, langkah ke-73. Langkah ke-80. Dia terus memanjat. Setiap langkah yang diambilnya membuatnya tampak seperti berjalan-jalan di taman. Bahkan ahli alam semi surgawi tingkat ke-4 atau ke-5 tidak akan mampu melakukan hal ini, bukan? Anak yang kuat sekali. Aku bisa merasakan aura pedang dan nirvana dari tubuhnya. Di kaki gunung, penguasa kota Gerbang Pedang dan pemimpin Sekte Pedang Bintang juga mendengar keributan itu dan menatap Ye Chen dalam diam. Mata sang penguasa kota menyipit sedikit sambil mendesah penuh emosi. Anak ini setidaknya telah mencapai tingkat ke-5 dari alam tubuh penguasa. Seorang kultivator muda yang bahkan belum mencapai usia 30 tahun benar-benar berhasil mencapai ini, apakah dia dari alam bela diri tingkat tinggi? Dia membelai jenggotnya dan berkata perlahan, seorang jenius dari alam bela diri tingkat tinggi yang turun ke Gunung Setan Darah karena dia terluka parah dan tingkat kultivasinya telah jatuh. Namun, kultivasi pemurnian tubuhnya tetap ada dan dia tidak dapat memasuki kota roh. Begitukah? Tampaknya ini adalah satu-satunya penjelasan yang masuk akal untuk apa yang mereka lihat saat ini. Mereka tidak berpikir sedetik pun bahwa kultivasi alam Daoyuan tingkat 8 milik Ye Chen adalah kekuatannya yang sebenarnya. Secara bertahap, kerumunan terbentuk di kaki Gunung Blood Demon. Mereka semua ada di sini untuk menyaksikan acara akbar ini dan untuk melihat apakah Ye Chen dapat mencapai langkah ke-100, yang belum pernah dicapai oleh siapapun selama 1700 tahun. Orang yang terkuat adalah orang jenius dari 900 tahun lalu yang telah mencapai langkah ke-60. Para elit lainnya, tidak peduli seberapa kuat mereka, baru mencapai anak tangga ke-54. Sekarang, Ye Chen tampaknya siap untuk berhasil menaiki 100 anak tangga-tangga setan segudang, yang akan mengukir namanya dalam catatan sejarah. Jika dia berhasil, ada kemungkinan besar dia akan menjadi pemilik token roh berikutnya. Pada saat ini, Ye Chen telah mencapai langkah ke-95. Tubuhnya terbebani oleh tekanan, tetapi pada saat yang sama, kekuatan tubuhnya secara bertahap meningkat. Esensi darah dan energinya juga perlahan meningkat. Selama dia mengambil langkah maju dalam penguasaan Dao Nirvana, dia akan mampu menerobos lagi. Tempat ini bukan sekadar tempat uji coba.
Ini juga tempat yang bagus untuk melatih diri. Aku sudah mencapai alam tubuh penguasa tingkat kelima, tetapi jika aku bisa menerobos lagi, kekuatanku akan berlipat ganda. Ye Chen bergumam pada dirinya sendiri sambil melangkah maju. Langkah ke-96, langkah ke-97, langkah ke-98, langkah ke-99. Dagingnya perlahan-lahan terkoyak oleh gelombang tekanan yang semakin meningkat. Satu langkah lagi, tubuh fisikku akan berubah lagi. Ye Chen menggeram. Dia mengeluarkan saripati darah yang telah diekstraknya dari tubuh Wei Wucheng dan menyerapnya, menggunakannya untuk memurnikan tubuh fisiknya. Ini adalah saripati darah dari seorang ahli alam semi surgawi, jadi itu jauh lebih efektif daripada saripati darah dari binatang iblis alam tubuh penguasa yang dimilikinya. Dalam beberapa saat, daging Ye Chen yang robek mulai pulih secara bertahap. Wah, Ye Chen melesat maju dengan kekuatan yang dahsyat. Tubuhnya bersinar dengan cahaya keemasan yang tak terbatas dan dia melancarkan serangan yang menghancurkan gelombang tekanan di depannya. Dia telah berhasil mencapai langkah ke-100, dan tubuh fisiknya juga telah mengalami transformasi saat ini. Dia benar-benar telah mencapai tingkat ke-6 dari alam tubuh penguasa. Rune kuno beredar di sekujur tubuhnya, yang membuatnya tampak misterius dan mempesona. Jika seseorang mencapai tingkat ke-7 tahap tubuh tiran, mereka akan mampu menyerap kekuatan alam semesta dan memurnikan tubuh fisik mereka, yang selanjutnya akan memudahkan mereka memasuki alam transformasi astral. Senior, apakah kamu di sini? Ye Chen mengamati sekelilingnya di puncak gunung, dan melihat banyak formasi. Puncak gunung adalah dataran yang ditutupi dengan berbagai macam formasi. Ada lebih dari 100 formasi susunan seperti formasi bintang siklus surgawi, formasi api semesta, formasi penentang setan, formasi langit bunga matahari bumi, dan sebagainya. Mereka memancarkan niat membunuh yang tak ada habisnya. Bahkan ahli alam semi surgawi tahap awal bisa mati kapan saja jika dia melakukan langkah yang salah. Dia melihat ke depan dan melihat sebuah rumah kecil di belakang formasi, dan berteriak, "Senior, aku Ye Chen. Aku di sini untuk meminta token rohmu agar aku bisa memasuki kota roh untuk menyelamatkan teman-temanku. Tolong berikan aku token rohmu." Wus, wus, wus. Hembusan angin dingin datang dari segala arah, membawa jejak saripati darah merah. Esensi darah merah tua itu mengembun menjadi sosok manusia, dan seorang pria tinggi kurus berjubah hitam yang mengenakan topeng tiba-tiba muncul di depan Ye Chen. Penampilannya tidak dapat dilihat dengan jelas, juga tidak dapat diketahui usianya. Menatapnya terasa seperti sedang menatap ke dalam jurang. Dia adalah penguasa gunung setan darah. Sungai darah mengalir di belakangnya, dan bau darah yang pekat menyebar ke seluruh puncak gunung. Sulit dibayangkan berapa banyak orang yang telah dibunuhnya. Sudut bibirnya melengkung membentuk senyum jahat. Dia mengamati Ye Chen dengan saksama dan berkata, "Esensi darah dan niat membunuhmu sangat kuat. Kamu juga tampaknya memiliki kekuatan tempur seorang ahli alam semi-divine meskipun merupakan seorang kultivator alam Dao Yuan tingkat 8. Sulit dipercaya bahwa kau mampu melampaui alammu saat ini hingga tingkat yang demikian tinggi. Namun, aku dapat mengatakan bahwa kau tidak memiliki banyak pemahaman tentang Daomu. Sepertinya kau benar-benar belum berkultivasi terlalu lama, atau kau akan memahami Daomu hingga tingkat yang jauh lebih tinggi. Dao dan bentuk embrio dari Dao besar adalah penentu utama tingkat kultivasi seorang ahli, sedangkan kekuatan esensi darah dan kekuatan jiwa seseorang menentukan kekuatan tempur seorang kultivator. Tentu saja, Dao dan bentuk embrio Dao Agung juga dapat meningkatkan esensi darah dan energi darah seseorang. Misalnya, Dao Nirvana dapat meningkatkan kekuatan serangannya, tetapi juga dapat menghabiskan umur target serangan tersebut. Itu adalah kemampuan khusus. Anak di depannya ini berkultivasi dengan cara yang agak aneh. Bab 1248, Tantangan, Bagian 1. Esensi darahnya sangat kuat, dan tubuh fisiknya telah mencapai tingkat ke-6 dari alam tubuh penguasa. Biasanya, para kultivator tidak akan mampu mencapai ini sampai mereka mencapai alam semi-surgawi. Nak, kamu sungguh luar biasa. Warisanmu seharusnya berasal dari salah satu orang penting di pegunungan Kunlun, kan? Siapa tuanmu? Tanya tuan dari Gunung Setan Darah. Chen Tianli, Dewa Abadi, Sue Qiye, Ni Baijian, atau Dewa Pembantaian Dao. Mereka semua adalah raksasa yang memerintah wilayah masing-masing. Dari mereka, siapakah kamu memperoleh warisan? Matanya sangat tajam, dan segera melihat beberapa tanda yang menunjukkan, seperti Ki Pedang Ye Chen, Dao Pembantaian, dan sebagainya.
Wawasan dan persepsinya jauh lebih tinggi daripada ahli biasa. Ye Chen ketakutan. Dia bahkan curiga bahwa pihak lain tahu tentang makam samsara. Kalau tidak, bagaimana mungkin orang ini bisa menyebutkan begitu banyak nama gurunya sekaligus? Orang-orang ini semuanya ada hubungannya dengan dia. Ini terlalu menakutkan. Ye Chen menahan rasa terkejut di hatinya dan berkata, "Senior, tidak perlu mengatakan siapa tuanku. Saya datang ke sini untuk mendapatkan token roh dan menyelamatkan teman-teman saya di kota roh. Senior, tolong lepaskan. Ini adalah artefak abadi kelas 5. Senior, aku akan memberikannya kepadamu sebagai ganti token roh." Sambil berbicara, dia mengeluarkan artefak abadi tingkat 5 yang dirampasnya dari Wei Wucheng. Lagi pula, dia tidak menyangka penguasa Gunung Setan Darah akan memberinya token roh secara cuma-cuma. Penguasa Gunung Setan Darah melambaikan tangannya, dan semburan energi iblis meledak, membuat artefak abadi itu terbang ke samping. Dia berkata dengan tegas, "Aku tidak butuh artefak abadi. Apakah kamu menginginkan token roh? Kalau begitu, tantang formasinya." 108 formasi itu disusun menurut bintang-bintang di langit, matahari, bulan, dan bintang-bintang. Jika kau bisa lolos, aku akan memberimu token roh secara gratis. Sekalipun kau tidak bisa, aku akan mengampuni nyawamu karena kau adalah orang pertama yang berhasil mencapai puncak gunung ini dalam 1700 tahun. Tetap saja, aku rasa kamu tidak bisa melakukannya. Di masa lalu, dia pernah bertemu dengan para ahli kuno yang kuat itu dan memperoleh beberapa keuntungan. Oleh karena itu, dia tidak akan membunuh Ye Chen. Senior, apakah kata-katamu benar? Ye Chen mulai memeriksa formasi ini. Meskipun berbahaya, dia harus melakukannya untuk mendapatkan token roh untuk memasuki kota roh. Ya, penguasa Gunung Setan Darah melambaikan tangannya dan menyulap token berwarna darah dengan energi iblisnya. Dia melemparkannya ke Ye Chen dan berkata, "Jika kamu tidak ingin mati, hancurkan token ini dan kamu akan diteleportasi keluar. Formasi ini bukan sesuatu yang bisa kau tangani, jadi jangan biarkan dirimu terbunuh." Ye Chen kemudian menyerbu ke formasi pertama. Pembentukan bintang siklus surgawi. Dengan 36 siklus sebagai fondasinya, ia menggunakan kekuatan alam semesta untuk membentuk formasi. Selama bintang-bintang dalam formasi tersebut tidak padam, akan ada aliran serangan yang tak ada habisnya untuk ditangani. Setelah memasuki formasi, pemandangan di sekitarnya berubah. Ia tidak lagi berada di puncak gunung, tetapi di alam semesta yang luas. Di bawah kakinya terdapat bintang-bintang merah yang tidak memancarkan cahaya, tetapi sangat kecil. Ia hanya bisa berdiri di atasnya. Di alam semesta yang luas, 36 inti pembentukan bintang masing-masing terletak di utara, selatan, timur, dan barat. Mereka bersinar dengan cahaya keemasan yang menyilaukan seperti 36 matahari. Setelah itu, embusan angin bertiup kencang, dan 9 bintang di timur bersinar lebih terang, memancarkan berkas cahaya yang terhubung dengan banyak bintang. Setiap inti formasi bintang di timur menyala, dan mereka berubah menjadi pedang dewa yang tak terhitung jumlahnya yang menyerbu bagai gelombang pasang raksasa. Tubuh Ye Chen berkilauan dengan kilauan merah kemasan. Dia melindungi kepalanya dengan kedua lengannya, ingin menghadapi serangan itu secara langsung untuk menguji kekuatannya. Setelah itu, dia akan mencari kesempatan untuk menghancurkan inti formasi bintang ini. Jika dia ingin menghancurkan formasi bintang siklus surgawi, dia harus menghancurkan semuanya. Terlebih lagi, jika dia menghindar, inti formasi bintang di utara, selatan, dan barat kemungkinan besar juga akan aktif, dan dia akan ditelan oleh serangan dari segala arah. Karena itu, menghadapinya secara langsung adalah pilihan terbaik. Jika dia gagal menahan serangan ini, dia akan mati. Wus, wus, wuih. Pedang-pedang dewa itu terbang ke arahnya satu demi satu, menghantam tubuh Ye Chen dan hancur berkeping-keping. Setiap detik, puluhan pedang dewa akan menghantam tubuhnya. Ratusan pedang, jika dijumlahkan, sangat mengerikan. Ahli alam semi-divine tingkat pertama biasa akan terbunuh dengan mudah. Hampir sampai. Aku akan menghancurkan inti formasi bintang ini terlebih dahulu. Ye Chen menghentakkan kaki kirinya dan menyalurkan kekuatan alam semesta dari bintang-bintang di bawah kakinya untuk menahan pedang-pedang dewa yang tak terhitung jumlahnya. Tangan kirinya tiba-tiba menyerang. Tinju Buddha. Wus, wus, wus. Rune Buddha emas melonjak keluar dan secara bertahap mengembun menjadi istana Buddha emas, di mana puluhan juta Buddha melantunkan kitab suci pada saat yang sama.
Rune Buddha yang tak terhitung jumlahnya saling bersilangan seperti pita, melilit istana Buddha emas dan menghancurkan pedang dewa yang datang ke arahnya. Ketika mencapai 9 inti formasi bintang di timur, istana Buddha meletus dengan kekuatan luar biasa dan menjerat inti formasi bintang ini. Meledak. Begitu Ye Chen selesai berbicara, rune Buddha meledak. Ledakan, ledakan, inti formasi bintang meledak satu demi satu, dan kekuatan alam semesta yang terkandung di dalamnya tersebar ke seluruh formasi. Ye Chen dengan cepat melompat maju dan mewujudkan Dao Nirvana. Dia menyerap kekuatan alam semesta dan menggunakannya untuk menyempurnakan daunnya. Pada saat ini, 27 inti formasi bintang lainnya di utara, selatan, dan barat meledak dengan cahaya yang menyilaukan pada saat yang sama, dan 3 pedang dewa besar terbang ke arah Ye Chen, meninggalkan jejak yang cemerlang saat mereka melakukan perjalanan melalui ruang angkasa. Ye Chen cepat bergerak. Puci, darah berceceran di mana-mana. Bahu Ye Chen tertusuk oleh pedang dewa. Dia berbalik dan meninju salah satu pedang dewa. Pedang dewa lainnya menusuk punggungnya. Tidak, aku harus mundur. Ye Chen melihat 3 inti formasi bintang yang tersisa di sisi timur dan 3 pedang dewa besar yang menyerangnya dari 3 sisi. Dia tidak punya pilihan selain kembali ke tempat dia berdiri ketika dia memasuki formasi. Hanya di sana dia tidak akan diserang oleh inti formasi bintang lainnya. Dia menahan rasa sakit dan mencabut 2 pedang dewa dari tubuhnya. Setelah menghancurkannya, pedang itu berubah menjadi aliran kekuatan alam semesta, yang kemudian diserapnya sekali lagi untuk menyempurnakan Dao Nirvana. Diberi makan oleh kekuatan alam semesta, Dao Nirvana yang melayang di belakangnya secara bertahap tumbuh dari 200 meter menjadi 270 meter. Aku akan dapat maju ke tingkat ke-9 dari alam Dao Yuan jika aku berhasil menyerap lebih banyak kekuatan alam semesta. Bab 1249, Tantangan, Bagian 2. Dentang, dentang, dentang. Hanya ada 3 inti formasi bintang yang tersisa di timur, yang masih melepaskan gelombang pasang pedang dewa yang lebih kecil untuk membunuh Ye Chen. Ye Chen memblokir serangan sambil mengamati formasi. Jika seseorang tidak cukup kuat, mereka akan mati jika mencoba menghancurkan formasi ini. Bahkan sekarang, di tempat teraman dalam formasi, mereka dibombardir dengan serangan yang tak terhitung jumlahnya. Jika mereka tidak melakukan apapun selain memblokir serangan, mereka akhirnya akan kehabisan energi dan mati. Tidak heran ia dikenal sebagai formasi bintang siklus surgawi. Dalam kondisi normal, seseorang harus sekuat ahli alam semi surgawi tingkat kelima untuk menghancurkan formasi ini. Wus, wus, wus. Di bawah cahaya bintang, gelombang pedang dewa yang tak berujung menyerang Ye Chen, berniat sepenuhnya untuk membunuhnya. Tinju Buddha, Ye Chen berteriak dan melepaskan pukulan. Rune Buddha melonjak keluar dan berubah menjadi sungai kekuatan nirvana, menghancurkan pedang-pedang dewa. Ia mengulurkan tangan kirinya, dan tubuh emasnya muncul kembali. Kemudian, ia mengambil kekuatan alam semesta yang terkandung di dalamnya dan menggunakannya untuk memurnikan tubuhnya. Tuan dari Gunung Setan Darah ingin dia menantang formasi ini, dia akan menggunakan formasi ini untuk memperkuat nirvana daunnya. Wahyu Gerbang Pedang, menghancurkan. Ye Chen berteriak sambil menghunus pedang pembunuh iblisnya. Dengan satu serangan, ribuan aliran ki pedang meledak. Gerbang pedang di atas kepalanya membentuk cincin yang luar biasa, dan rentetan ki pedang melesat ke arah 3 inti formasi bintang yang tersisa di timur. Wah! Inti pembentukan bintang hancur. Ye Chen menangkap kekuatan alam semesta yang tersebar dan melemparkannya ke sungai kekuatan nirvana. Beberapa saat kemudian, sungai kekuatan nirvana mulai mendidih. Gelombang kekuatan nirvana mengalir deras ke tubuh Ye Chen. Itu tidak menghabiskan masa hidupnya, tetapi sebaliknya, memberi nutrisi pada tubuh fisiknya. Dengan ini, setiap serangan yang dilancarkannya akan mengandung kekuatan nirvana, baik itu tinju, tendangan, atau serangan pedang. Selama serangannya mendarat, itu akan menghabiskan umur musuhnya. Ledakan, ledakan. 2 ledakan terdengar saat 2 inti formasi bintang yang tersisa hancur dan lebih banyak kekuatan alam semesta melonjak keluar, yang diserap oleh Ye Chen dan menyatu menjadi sungai kekuatan nirvana. Nirvana Dao, Dao pembantaian, pedang Dao abadi. Bangkit, Ye Chen melayang ke langit, 3 Dao muncul di belakangnya. Ketiga Dao itu bagaikan 3 galaksi di alam semesta. Mereka berubah menjadi aliran kekuatan dan menyerang inti formasi bintang di utara, selatan, dan barat. Merusak. Gelombang energi iblis mengelilingi tubuh Ye Chen, memenuhi tubuhnya dengan kekuatan.
Dia melancarkan pukulan dan menghancurkan 7 inti formasi bintang di barat, dengan cepat menyerap kekuatan alam semesta yang dihasilkan. Saat ia melanjutkan, formasi inti bintang meledak satu demi satu, tidak mampu menahan kekuatan penghancur dari ketiga daunnya. Seluruh formasi bintang siklus surgawi bergetar hebat. Ye Chen memancarkan aura yang tak terhentikan dan tak tertandingi. Dao Nirvana di belakangnya panjangnya 300 meter, seperti dao pembantaian dan dao pedang abadi, terus-menerus menyerang inti formasi bintang yang tersisa. Pada saat ini, Ye Chen berhasil menembus alam Dao Yuan tingkat 9, dan Dao Nirvana-nya telah sepenuhnya disempurnakan. Selama ketiga dao menyatu, atau ketiganya berubah, ia akan maju ke alam kaisar tertinggi. Pembentukan bintang siklus surgawi. Tidak ada yang istimewa. Ye Chen menghunus pedangnya dan garis-garis ki pedang Nirvana menyapu ke arah utara, selatan, timur dan barat. Ledakan. Formasi bintang siklus surgawi yang besar meledak. Pecahan yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dan membombardir formasi di sekitarnya. Ledakan. Ledakan. Dua formasi tidak dapat menahan dampak pecahan dan langsung meledak, yang menyebabkan 5 formasi rapuh lainnya di sekitar mereka meledak satu demi satu. Dengan menghancurkan formasi bintang siklus surgawi, dia telah menghancurkan total 8 formasi sekaligus. Sepertinya tidak semua dari 108 formasi itu sangat kuat. Tatapan mata Ye Chen mengamati formasi di hadapannya. Dia telah memasuki level kedua, dan ada 17 formasi di hadapannya. Setiap formasi dipenuhi dengan kekuatan. Di antara mereka ada formasi yang sangat kuat, formasi api semesta. Itu adalah formasi yang dibentuk oleh Dao alam semesta dan Dao Tri api. Dao semesta sangat luas dan tak terbatas. Dao ini juga merupakan Dao yang paling luas dan kuat di dunia, dan berisi Dao waktu, Dao ruang, Dao dari 5 elemen, dan seterusnya. Tidak seorang pun di pegunungan Kunlun yang telah mengembangkan Dao seperti itu, karena Dao itu terlalu agung, dan seseorang perlu mempelajari setiap Dao dan segala sesuatu di dunia untuk memahami asal-usul alam semesta. Akibatnya, bahkan seorang jenius yang tak tertandingi akan membutuhkan ribuan tahun untuk memahaminya, tetapi kemungkinan besar mereka tidak akan dapat membuat kemajuan apapun selama 10.000 tahun. Formasi api alam semesta memang mengandung sedikit demi sedikit Dao alam semesta. Hanya bagian-bagian kecil ini saja sudah cukup untuk mengancamku. Dao alam semesta memang kuat. Ye Chen melangkah keluar dari formasi dan menatap cahaya menyilaukan yang berkelap-kelip di dalamnya. Ia tersenyum dan berkata, Tri-Fire Dao juga cukup kuat. Jika aku menghancurkan formasi ini dan menyerap kekuatan di dalamnya, mungkin aku bisa mengubah ketiga Daoku menjadi bentuk embrio Dao agung. Dengan 3 bentuk embrio Dao besar, kekuatan tempurku akan menjadi 3 kali lipat dari yang lain. Mengenai penggabungan Dao, dia berhenti sejenak dan merenung. Penggabungan itu mungkin tidak begitu kuat. Daripada menggabungkannya sekarang, aku mungkin harus menunggu sampai ketiga Dao berubah menjadi Dao besar yang sesungguhnya sebelum menggabungkannya bersama-sama untuk membentuk Dao besar yang tiada taraf. Alam Dao Yuan adalah tentang memahami dan menyempurnakan Dao seseorang, sementara alam kaisar tertinggi adalah tentang mengubah Dao seseorang menjadi bentuk embrio Dao agung. Sedangkan untuk alam semi surgawi, adalah tentang memelihara Dao besar yang dipelihara, sehingga memungkinkan Dao besar tersebut menampung Dao dan kekuatan lain, dan dengan demikian memperkuat Dao besar tersebut. Kekuatan seorang kultivator alam semi surgawi ditentukan oleh kekuatan Dao agung kultivator tersebut. Pada saat yang sama, Dao agung juga akan meningkatkan kekuatan hidup dan kekuatan jiwa kultivator. Dengan bantuan artefak abadi, Ye Chen yakin bahwa ia dapat bertarung melawan ahli alam semi surgawi tingkat keempat atau kelima dengan menggunakan kekuatannya sendiri setelah ia mencapai alam kaisar tertinggi. Suara mendesing. Ye Chen memasuki formasi api semesta. Api merah dan biru yang tak terhitung jumlahnya menyerangnya, dan seolah-olah dia terperangkap dalam kuali alkimia. Bab 1250, Tantangan, Bagian 3. Di atas kepalanya ada tutup kuali dan di sekelilingnya ada badan kuali. Satu sisi merah membara karena kobaran api merah, sementara sisi lainnya berkilau hijau. Di bawahnya ada lautan api yang berkobar, dan di tengahnya ada beberapa batu api yang mengapung. Ye Chen berdiri di salah satunya. Formasi ini berdasarkan pada Tri-Fire Dao. Kuali alkimia itu tampak setinggi 100 meter, tetapi dari luar, ukurannya jauh lebih kecil. Tampaknya Dao alam semesta telah berperan dalam mengubah perbedaan ukuran kuali di dalam dan di luar formasi. Wus, wus, wus. Api merah berubah menjadi 30 ular api dan api hijau berubah menjadi 3 naga api.
Penampakan api itu tampak jelas dan nyata, dan mereka membuka mulut mereka dan menyemburkan api yang berkobar melewati telinga Ye Chen, membakarnya hingga hitam. Bahkan tubuh emasnya tidak dapat menahan kobaran api seperti itu. Mendesis. Ye Chen tersentak. Dia tidak berani lagi meremehkan formasi ini. Dia mengacungkan pedang pembasmi iblis dan melepaskan sejumlah besar ki pedang, yang menyapu ke segala arah untuk memblokir serangan ular api dan naga api. Di makam samsara, Chen Anping duduk bersila sambil mengamati pemandangan di luar dengan penuh minat. Lumayan, formasi api semesta. Sepertinya orang ini telah mengolah Tri-Fire Dao ke tingkat yang sangat mendalam. Tentu saja, formasi ini mungkin tidak dibuat olehnya sendiri. Tentu saja, Ni Baijian menggelengkan kepalanya sedikit, 108 formasi ini melibatkan lebih dari 200 dao besar. Beberapa kuat dan beberapa lemah. Jika dia benar-benar mampu mengatur semua ini, dia pasti sudah mencapai alam Star Aperture. Seorang ahli alam Star Aperture dapat menghancurkan pegunungan Kunlun dengan satu serangan. Hanya ahli seperti itu yang dapat memahami banyak dao besar ini. Namun, dia masih jauh dari level kekuatan ini. Mata Ni Baijian sangat tajam, dan dia dengan cepat mengetahui seberapa kuat penguasa Gunung Setan Darah. Dia berkata perlahan, orang ini terluka parah 1 hingga 2000 tahun yang lalu. Tingkat kultivasinya turun dari alam Raja Dewa ke tingkat sekarang, dan masih terus memburuk. Tampaknya lukanya sangat serius. Ya, meski begitu, meski dasar kultivasinya telah jatuh, dia masih menyimpan sebagian energi abadi Raja Surgawi, dan terus berusaha menyembuhkan tubuh dan dao besarnya, kata Wang Gantian. Dari 108 formasi, lebih dari 90 diantaranya sangat lemah, dan hanya dapat membunuh ahli alam kaisar tertinggi. Apakah kau ingin membantu kepala makam menghancurkan susunan itu? Tidak untuk saat ini. Mata Ni Baijian berubah menjadi merah darah saat dia memfokuskan pandangannya pada formasi di luar. Dia berkata setelah beberapa saat, kekuatan dao besar yang terkandung dalam formasi ini sebagian besar reaktif, dan hanya dapat menyerang sesuai dengan urutan yang ditentukan. Oleh karena itu, jelaslah bahwa kekuatan dao besar telah diambil dari orang lain. Apa maksudmu? Tanya Chen Anping. Tunggu. Gunung Setan Darah dipenuhi dengan kerangka. Ada mayat ahli alam kaisar tertinggi dan alam semi surgawi di mana-mana di tangga setan segudang. Apakah dia mengambil bentuk embrio dao besar para ahli ini sebelum mereka meninggal dan menggunakannya untuk membuat formasi ini? Menarik, menarik. Orang ini benar-benar kejam, dan tidak ragu untuk membunuh begitu banyak ahli alam kaisar tertinggi dan alam semi surgawi. Namun, mengapa dia repot-repot menciptakan semua formasi ini? Apakah dia mencoba membangun benteng yang tidak dapat ditembus oleh siapapun yang bukan ahli alam semi surgawi tingkat akhir? Lagi pula, rumahnya berada di belakang formasi 108. Orang ini agak gila. Sebenarnya, aku sedikit penasaran, kata Wang Gantian, mungkin untuk menghentikan musuh yang kuat. Meskipun orang ini hanya seorang ahli alam semi-divine tahap awal, dengan kartu asnya, dia kemungkinan besar dapat melepaskan kekuatan yang sebanding dengan ahli alam semi-divine tahap akhir. Jika dia ingin membunuh kepala makam, situasinya akan menjadi berbahaya. Jika itu terjadi, kami akan menyerang. Tidak perlu terburu-buru, Ni Baijian tersenyum dan berkata, bagaimana seorang jenius biasa bisa dibandingkan dengan kepala makam. Dia berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya dan berkata perlahan, penguasa makam telah melalui ratusan pertempuran dan selalu menang. Selama dia tetap tenang, kali ini tidak akan berbeda. Bagaimana mungkin seseorang dengan garis keturunan reinkarnasi bisa dibunuh oleh seorang ahli yang setengah lumpuh, bahkan jika ahli itu pernah menjadi ahli alam Raja Surgawi? Lihat, penguasa makam telah menembus formasi api semesta dan menyerap kekuatan semesta yang terkandung di dalamnya. Aku tahu dia bisa melakukannya. Dia melakukannya dalam waktu kurang dari 10 menit juga. Mengesankan. Bahkan Chen Anping mengangguk tanda setuju. Kepala makam itu benar-benar seorang jenius yang tak tertandingi. Tampaknya dao pembantaian penguasa makam telah berubah. Namun, dia belum maju ke alam kaisar tertinggi. Apakah dia ingin menjadi orang pertama yang maju ke alam kaisar tertinggi dengan 3 dao? Ni Baijian bergumam, matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Para ahli biasa memerlukan waktu ratusan tahun untuk menyempurnakan bentuk embrio dao besar, dan meskipun begitu, peningkatan kekuatan tempur yang dihasilkan pun terbatas. Kepala makam sebenarnya sedang berusaha untuk memelihara dan menyempurnakan 3 bentuk embrio dao agung pada saat yang bersamaan. Bahkan dengan bakat kepala makam,
dia mungkin membutuhkan waktu untuk melakukan ini. Namun, jika ia berhasil, begitu ia mencapai alam kaisar tertinggi, esensi darah dan energinya, serta kekuatan jiwanya, akan mengalami perubahan kualitatif lainnya. Pada saat itu, ia mungkin akan sekuat ahli alam semi surgawi tingkat ke-6. Seorang ahli alam kaisar tertinggi tingkat pertama dengan kekuatan tempur ahli alam semi surgawi tingkat ke-6. Itu sungguh membingungkan dan mengerikan. Kalau saja tidak karena kesulitan dalam menyempurnakan 3 bentuk embrio Dao besar, tingkat kultivasi sang kepala makam kemungkinan sudah jauh lebih tinggi sekarang. Sementara para ahli kuno yang perkasa masih mendiskusikan situasi di makam samsara, garis-garis ki pedang sudah berterbangan di mana-mana di Gunung Setan Darah, memperlihatkan aura penghancur dunia mereka. Ledakan, ledakan, retakan, satu demi satu formasi dihancurkan oleh pedang ki milik Ye Chen. Formasi-formasi ini tidak memiliki kekuatan untuk membunuh para ahli alam semi-divine, jadi tidak ada gunanya menantang mereka. Dia bisa menghancurkan mereka dari luar.